Biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir 12 Syaban, tahun 773 Hijriah sampai dengan tahun 852 Hijriah. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan, dan halakoh ilmu. Walaupun terjadi keguncangan sosial politik, hal ini karena para penguasa di kala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan, dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan. Kedudukan semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini, muncullah seorang ulama besar yang namanya Harun hingga kini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau. Nama dan nasab. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali, bin Mahmud bin Ahmad, bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Lihat Nazam Al-Okyan. Karya As-Suyuti. Gelar dan kunyah beliau. Beliau seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Digelari dengan ketua para kadi, Syekhul Islam, Hafizul Mutlak, seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Sihabuddin. Dengan nama panggilan, yakni kunyahnya, adalah Abul Fatul. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali, dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin As-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufiq, dan sang penjaga taktik kelahirannya. Beliau dilahirkan tanggal 12 Syaban, tahun 773 Hijriah, di pinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar an-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Sifat beliau. Ibnu Hajar adalah seseorang yang mempunyai tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatannya sehat, kuat dan utuh, giginya kecil, mulutnya kuat, tubuhnya bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas pandai, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin di masanya. Pertumbuhan dan belajarnya. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab, tahun 777 Hijriah. Setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis, dan tinggal di 2 tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Ghorubi, yakni kakak tertua Ibnu Hajar, sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudagar kaya, bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Ghorubi, yang wafat pada tahun 787 Hijriah, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnul Hatan, yang wafat pada tahun 813 Hijriah, karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar. Kecil, Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu, yang menjaga ifah, yakni menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati, dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiuddin Abu Bakar Al-Ghorubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Mekah, hingga ia meninggal dunia tahun 787 Hijriah. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab, yakni semacam TPA sekarang, untuk menghafal Al-Quran. Di sana ada seorang guru yang bernama Samsuddin bin Al-Alaf, yang saat itu menjadi gubernur Mesir, dan juga Samsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih,
dan pengajar sejati, yaitu Sodruddin Muhammad bin Abdul Razak As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qurannya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram. Pada tahun 785 Hijriah, ketika sang pengasuh berhaji, pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Horabi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir, pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk, seperti Al-Amdatul Ahkam, karya Abdul Ghani Al-Maqdis, Al-Alfiyah fi Ulumil Hadits, karya guru beliau, Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hawi As-Sahih karya Al-Kaswinir, Mukhtasar Ibnul Hajib, Fil Usul dan Mulhatul Arab, serta yang lainnya. Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah, yakni tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadis, dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Hijriah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadis dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan, akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syekh inilah, Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafidz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal, dia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin Al-Haythami. Ada juga guru lain beliau, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih, karena orang akan membutuhkan ilmu itu, dan menurut prediksinya, ulama di daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah, yakni perjalanan tolabul ilmi ke negeri Hijaz dan Yaman. Dan ilmunya matang dalam usia muda, hingga mayoritas ulama di zaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak, di antaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah, Dal Al-Mansuriyah, mengajar hadis di Madarisil Babrisiyah, As-Zainiyah dan Aisyah, Ihuniyat, dan yang lainnya. Membuka majelis tasmi al-hadits di Al-Mahmudiyah, serta mengajarkan fikih di Al-Mayudiyah, dan selainnya. Beliau juga memegang masyika, yakni semacam kepala para syekh, di Al-Madrasah Al-Baibriyah, dan madrasah lainnya. Para guru beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar, sangat memperhatikan para gurunya dengan menyebut nama-nama mereka dalam banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau menyebut nama-nama mereka dalam 2 kitab, yaitu Al-Mujam Al-Mu'aziz lil Mujam Al-Mufaris. Kedua Al-Mujam Al-Mufaris. Imam As-Sahawi membagi guru beliau menjadi 3 klasifikasi. Pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya, walaupun hanya 1 hadis. Kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara muzakarah, atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Guru beliau mencapai lebih dari 640 orang. Sedangkan Ibnu Halil Ad-Dimashqi dalam kitab Jumat Ad-Durar membagi para guru beliau dalam 3 bagian juga, dan menyampaikan jumlahnya ada 639 orang.
Dalam kesempatan ini, kami hanya menyampaikan beberapa saja dari mereka yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan keilmuan beliau agar tidak terlalu panjang biografi beliau ini. Di antara para guru beliau tersebut adalah pertama dalam bidang keilmuan Al-Quran, yakni ilmu Al-Quran, Syekh Ibrahim bin Ahmad, bin Abdul Wahid, bin Abdul Mukmin, bin Olwan At-Tanuki, Al-Bali Adimaske. Wafat pada tahun 800 Hijriah. Dikenal dengan Burhanuddin Asyami. Ibnu Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian musnad dan juz al-hadis. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar dalam fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriah. Kedua bidang ilmu fikih. Pertama, Syekh Abu Hafuz Sirajuddin Umar bin Roslan bin Hussein bin Salih Al-Kinani Al-Askalani, Al-Bulkini Al-Misri. Wafat pada tahun 805 Hijriah. Seorang mujtahid, hafiz dan seorang ulama besar. Beliau memiliki karya ilmiah di antaranya Mahasinul Istilah, Fil Mustolah, dan Hawasi Al-Raudhah, serta lainnya. Kedua Syekh Umar bin Ali, bin Ahmad bin Muhammad, bin Abdillah Al-Ansori Al-Andalusi Al-Misri. Wafat pada tahun 804 Hijriah, dikenal dengan Ibnul Mulakin. Beliau orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Di antara karya beliau, dicetak dalam 11 jilid, dan Tahrik Al-Hadits Al-Rafi, dicetak dalam 6 jilid, dan Syarah Sahih Al-Bukhari dalam 20 jilid. Berikutnya, Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub, Ibnu Abnasi. Ketiga bidang ilmu usul fikih. Syekh Izzud bin Muhammad bin Abu Bakar, bin Abdul Aziz, bin Muhammad, bin Ibrahim, bin Sa'abdullah, bin Jamah Al-Kinani Al-Hamui, Al-Misri yang wafat pada tahun 819 Hijriah. Dikenal dengan Ibnu Jamah, seorang yang faqih usuli muhadis, ahli kalam sastrawan, dan ahli nahu. Ibnu Hajar muasjamah kepada beliau dari tahun 790 Hijriah sampai 819 Hijriah. Keempat bidang ilmu sastra Arab pertama. Majiduddin Abu Thail, Muhammad bin Yakob bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar, Asrozi Al-Hairuzabadi. Seorang ulama pakar sastra Arab yang paling terkenal di masa itu. Kedua Samsuddin Muhammad bin Muhammad, bin Ali bin Abdul Rozak Al-Humari kelima. Bidang hadis dan ilmunya pertama. Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain, bin Abdurrahman bin Abu Bakar, bin Ibrahim Al-Mahrani Al-Iraqi. Kedua Nuruddin Abdul Hasan, Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar, bin Umar bin Salih Al-Haytami. Selain beberapa yang telah disebutkan di atas, guru-guru Ibnu Hajar antara lain Al-Iraqi, seorang yang paling banyak menguasai bidang hadis dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis. Al-Haytami, seorang yang paling hafal tentang matan-matan. Al-Himari, seorang yang banyak tahu tentang bahasa Arab dan berhubungan dengan bahasa Arab. Al-Muhib bin Hisham, seorang yang cerdas. Al-Ghifari, seorang yang hebat hafalannya. Al-Abnasi, seorang yang terkenal kehebatannya dalam mengajar dan memahamkan orang lain. Al-Azu bin Jama'ah, seorang yang banyak menguasai beragam bidang ilmu. At-Tanuhi, seorang yang dikenal dengan qiraatnya dan ketinggian sanadnya dalam qiraat. Murid beliau. Kedudukan dan ilmu beliau yang sangat luas dan dalam tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan untuk dapat mengambil ilmu dari sang ulama. Ini oleh karena itu, tercatat lebih dari 500 murid beliau sebagaimana disampaikan murid beliau Imam As-Sahawi. Di antara murid beliau yang terkenal adalah pertama Syekh Ibrahim bin Ali, bin Asi bin Burhanuddin bin Sahiroh Al-Maki As-Syafi'i, yang wafat pada tahun 891 Hijriah. Kedua Syekh Ahmad bin Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Karmani Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 835 Hijriah, dikenal dengan Syihabuddin Abul Fatih Al-Kalutani.
Seorang muhadis ketiga. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Ansori Al-Hasraji, yang wafat pada tahun 875 Hijriah, yang dikenal dengan Al-Hijazi. Keempat, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansori, wafat pada tahun 926 Hijriah. Kelima, Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman As-Tahawi As-Safi'i, wafat pada tahun 902 Hijriah. Keenam, Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Fahad Al-Hasim Al-Alawi Al-Maki, wafat pada tahun 871 Hijriah. Ketujuh, Burhanuddin Al-Bakarah, penulis kitab. 8. Ibnu Al-Haidari. 9. At-Taufi bin Fahad Al-Maki. 10. Al-Kamal bin Al-Hamam Al-Hanafi. 11. Qasim bin Kudlubua. 12. Ibnu Tagribardi, penulis kitab Al-Manhal As-Safi. 13. Ibnu Qutsni. 14. Abul Fazl bin Ashina. 15. Al-Muhib Al-Bakri. 16. Ibnu Ashirafi, menjadi kadi. Wafatnya setelah melalui masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan dalam hikmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadi pada tanggal 25 Jumat akhir tahun 852 Hijriah. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit, yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit, yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan Imlek. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa, yakni umara serta para kadi, bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan kemudian. Kemudian beliau terkena diar yang sangat parah dan mengeluarkan darah. Imam As-Sahawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit taun telah muncul." Kemudian pada malam Sabtu, tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya, menyaksikan hadirnya sakaratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu, pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensalatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensalatkan beliau lebih dari 50.000 orang. Dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulukini untuk menyolati Ibnu Hajar di Aramila, di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Harafah As-Sugrah untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Karubi yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailhami, di antara makam Imam As-Syafi'i dengan Syekh Muslim As-Silmi. Sanjungan para ulama terhadapnya. Al-Hafidz As-Tahawi berkata, "Adapun pujian para ulama terhadapnya, ketahuilah pujian mereka tidak dapat dihitung. Mereka memberikan pujian yang tak terkira jumlahnya. Namun, saya berusaha untuk menyebutkan sebagiannya sesuai dengan kemampuan." Al-Iraqi berkata, "Ia adalah syekh yang alim, yang sempurna, yang mulia, yang seorang muhadis, yakni ahli hadis, yang banyak memberikan manfaat yang agung. Seorang al-hafidz, yang sangat bertakwa, yang tabib dapat dipercaya, perkataannya, yang fikah yang amanah." Syihabuddin Ahmad, Abul Fazl bin Asy, Al-Imam Al-Alim, Al-Ahad Almarhum Nuruddin,
yang kumpul kepadanya para perawi, dan syekh-syekh yang pandai dalam nas dan mansuh yang menguasai al-muwafakat, dan al-abdal yang dapat membedakan antara rawi yang sika dan kaif yang banyak menemui para ahli hadis, dan yang banyak ilmunya dalam waktu yang relatif pendek. Dan masih banyak lagi ulama yang memuji dia dengan kepandaian Ibnu Hajar. Karya ilmiah beliau, Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang bernama Imam As-Sahawi dalam kitab Aulia Ulami menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya. Sedangkan dalam kitab Al-Jawahir wa Durar disampaikan lebih dari 270 karya. Tulisan-tulisan Ibnu Hajar antara lain: Ta'rif Ahli Taktis, Bima Rotibil Mausufin, Bit Tadris atau Tobakot Al-Mudhalisin, Taklik Kutalik, Atamis Fitahriji Al-Hadits, Syarah Al-Wajiz, atau At-Talhis Al-Habil, Adiroyah Fit Tahri, Hadizil Hidayah, Fathul Bari, Bisyarah Sahih Al-Buhari, Al-Qodul Musadat Fit Zabi, Anus Nadil Imam Ahmad, Al-Kahfi Al-Syafi'i, Al-Kahfi Syafi'i, Nuzatul Nazar. Komentar dan kritik atas Kitab Ulumul Hadits, karya Ibnu Sholeh Hadiusari Mukadina. Fathul Bari, Tabusir Al-Muntabas bin Tahril Mustabah, Takjilul Manfaat. Bin Bail Umur. Demikian Allahu Alam. Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa.